iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dianjurkan bagi kita selama kita berada di kota Madinah untuk memperbanyak waktu kita di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam Masjid Nabawi akan kita saksikan orang beribadah kepada Allah, akan kita saksikan orang yang khusyuk dalam melaksanakan salatnya, akan kita saksikan orang yang menangis dalam doanya, akan kita saksikan orang-orang yang bertadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran, akan kita lihat orang-orang yang belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan kita saksikan jika kita berada di dalam Masjid Nabawi, dan itu semua adalah bagian daripada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya menyaksikan orang yang beribadah bagian daripada ibadah, bagaimana dengan orang yang beribadah itu sendiri? Makanya di antara keutamaan kota Madinah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap kota Madinah kami. Maknanya seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan setiap orang yang beribadah jikala mereka berada di kota Madinah, di dalam Masjid Nabawi, agar mereka diberikan pahala yang berlipat ganda. Bahkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan sebuah doa yang terbaik, Allahumma ij'al bil madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Allahumma ij'al bil Madinah, ya Allah, jadikan keberkahan yang ada di Madinah dua kali ganda, dua kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Dan itulah doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jangan kita buang-buang pahala, atau jangan kita sia-siakan waktu untuk melakukan perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikala di akhirat, ikhwatul Islam, ada orang yang menyesal, dan yang menyesal itu bukan hanya orang-orang yang ada di dalam neraka, akan ada penduduk surga yang akan menyesal. Akan ada penduduk surga yang akan menyesal. Siapa mereka penduduk surga yang menyesal? Yaitu mereka-mereka yang dulu mengatakan, mengapa aku hanya lalai dari perkara-perkara yang mubah dan aku tidak memperbanyak perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyesal itu bukan hanya penduduk neraka, penduduk surga pun mereka akan menyesal. Kenapa mereka tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan alhamdulillah kesempatan itu diberikan oleh Allah. Kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah, itu semua adalah hadiah dan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah Allah akan berikan ampunan, dengan mudah Allah akan angkat derajat, dengan mudah Allah akan hapuskan dosa, dengan mudah Allah akan hilangkan kefakiran dan kemiskinan. Bukankah itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah orang yang melaksanakan ibadah umrah mereka mendapatkan minimal 2 pahala? Yang pertama, dosa mereka diampunkan. Yang kedua, dihilangkan kefakiran dalam kehidupan. Bukankah itu merupakan bonus dan hadiah dari Allah kepada kita bersama? Tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu berlomba-lomba menggapai ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kita kaum muslimin adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, bukan mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, karena Allah tidak pernah perintahkan kita bersalawat dan mengucapkan salam, tapi Allah perintahkan kita memperbanyak mengucapkan salawat dan salam. Dan itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Sallu itu artinya bukan bersolawat, tapi sallu itu artinya memperbanyak mengucapkan solawat. Setiap kalimat bahasa Arab yang ada syaddu, syiddah, tasydid, itu artinya untuk penekanan, bukan satu. Sallu bukan bersolawat, tapi ditekankan untuk bersolawat. Maknanya perbanyak melakukan solawat, maka disebut dengan sallu. Dari mana kita ambil? Dari syaddunya, syiddah. Sallu, lamnya ada 2. Wasallimu, perbanyaklah mengucapkan salam, bukan mengucapkan salam. Jadi agar kita tahu apa kewajiban kita. Orang yang mengucapkan 1 kali, 2 kali mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, itu belum melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Belum lagi mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, sampai mereka berkali-kali mengucapkannya sesuai dengan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu wasallimu. Perbanyaklah mengucapkan salawat dan perbanyaklah mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ibadah ini ikhwatul Islam adalah ibadah yang tidak ada kekhususan siapapun di antara satu dengan yang lainnya. Maknanya ibadah ini ibadah yang merata semuanya. Tidak ada keutamaan kelebihan mereka yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi dikala mereka berada di kota Madinah dibandingkan dengan mereka yang ada di luar Madinah. Semuanya sama. Mengapa demikian? Karena yang datang ke kota Madinah lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang tidak datang ke kota Madinah. Dan kalau sekiranya keutamaan salawat dan salam khusus untuk penduduk Madinah, betapa banyak kaum muslimin yang rugi. Agama itu untuk semuanya. Makanya cucu Nabi SAW pernah mengatakan, ma anta wa man bil Andalus illa sawa. Kamu, kalimat ini diucapkan oleh cucu Nabi Zainal Abidin kepada orang yang mengucapkan salam dan salawat di samping perkuburan Nabi SAW. Maka cucu Nabi mengatakan, ma anta wa man bil Andalus illa sawa. Tidaklah kamu yang mengucapkan salam dan salawat di sini dan mereka yang mengucapkan salam dan salawat di Andalusia, di bagian ujung dunia Andalusia. Karena pada waktu itu belum lagi ada Indonesia dan Malaysia. Jadi negara kita belum ada, yang ada baru Andalusia, tapi jaraknya sama. Sama-sama, yang ini bagian di barat, yang ini bagian timur. Mereka bagian barat, kita bagian timur. Kemudian maka cucu Nabi mengatakan, ma anta wa man bil Andalus. Tidaklah kamu dan orang yang ada di ujung barat dunia mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi illa sawa, kecuali sama-sama sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sama-sama sampai ikhwatul Islam, berarti perlu tidak kalau misalnya ada orang yang pergi ke kota Madinah, sampaikan salam saya kepada Nabi? Sama ikhwatul Islam, sama kata cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu alayya fa inna taslimakum la yabluni aina ma kuntum. Berselawatlah kalian kepadaku karena dimanapun kalian berada. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimanapun kalian akan sampai selawatnya. Jadi kelebihan kita yang ada di kota Madinah itu ikhwatul Islam adalah berziarah. Kalau salam dan selawat itu semua sama. Namun kelebihan kita yang ada di kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan Nabi. Ziarah itu yang kita baca juga salam dan salawat. Hanya saja perbezaannya, salam dan salawat boleh kita ucapkan dari mana sahaja. Tapi ziarah tak boleh kecuali harus dekat dengan perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perbezaannya. Kalau salam dan salawat dari manapun, dari sini, dari sana, dari manapun, maka itu akan sampai kepada Nabi. Tapi kalau ziarah, jangan katakan berziarah ke perkuburan Nabi kecuali di depan perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu mengatakan kalimat ini ikhwatul Islam, motivasi bagi kaum muslimin, terkhusus bagi kita yang ada di kota Madinah. Salah satu kewajiban kita adalah berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga harus diingat, di samping perkuburan Nabi, satu jengkal atau dua jengkal jaraknya, itu ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian satu jengkal atau dua jengkal setelahnya itu ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya kita bukan hanya berziarah ke perkuburan Nabi, berziarah ke perkuburan Nabi dan juga berziarah ke perkuburan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Untuk Nabi kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu adalah doa berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk Abu Bakar kita mengatakan assalamu alayka ya Aba Bakrin wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Untuk Umar kita mengucapkan assalamu alayka ya Umar wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Hafalkan doa ini ikhwatul Islam, terkhusus bagi kita yang berada di kota Madinah, dan kita jangan tinggalkan kota Madinah sampai kita berziarah kepada manusia-manusia yang terbaik, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Tiga orang ini manusia yang spesial ikhwatul Islam. Bahkan kita selalu mengatakan sebuah riwayat yang sangat indah. Dikala berada di dalam Masjid Nabawi, Nabi SAW memanggil Abu Bakar As-Siddiq. Aina Abu Bakar? Mana Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan labbaika ya Rasulullah. Karena kalimat labbaika itu adalah panggilan tanpa ada halangan atau tanpa ada jeda. Artinya langsung diijabah.
Makanya kalimat yang terbaik dikala kita melaksanakan ibadah haji dan umrah adalah kalimat labbaik Allahumma, ya Allah kami menjawab panggilanmu. Sehingga bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah datang ke tanah haram melaksanakan ibadah haji dan umrah, kemudian mereka menunda-nunda, selama mereka menunda mereka akan berdosa. Berarti mereka tidak tahu apa makna kalimat labbaika. Labbaika itu artinya tanpa ditunda langsung. Itu kalimat labbaika. Misalnya ada yang panggil, dan yang panggil kita ke sini adalah Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin kita mengatakan tunggu dulu. Yang panggil adalah Allah Azza wa Jalla. Maka dikala Allah memanggil kita, kita mengatakan labbaik Allahumma. Labbaik, diulang lagi, labbaik Allahumma, labbaik. Makanya Nabi SAW mengatakan, bagi kita yang melaksanakan ibadah ini, afdalul haji al-ajju was-sajju. Ibadah haji dan umrah yang terbaik ada dua sifat di dalamnya. Kalau kita ingin mendapatkan haji yang mabrur atau umrah yang mabrurah, ingat akan hadis Nabi. Yang pertama al-ajju, yaitu mereka yang mengangkat suara dan memperbanyak kalimat labbaik Allahumma labbaik. Kalau kita perhatikan para sahabat, kita dari sini ke Mekah itu 6 jam, bahkan ada yang 2 jam, 3 jam. Kejap saja ikhwatul Islam. Sahabat Nabi dulu mereka 6 hari 6 malam, 7 hari 7 malam, sampai di Mekah habis suaranya karena mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Makanya jangan pernah bosan ikhwatul Islam, terkhusus bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah ini, waktu kita untuk mengucapkan kalimat ini sebentar saja. Dari miqat sampai kita melihat Ka'bah al-Musyarrafah, itu waktunya. Sebelum itu tidak boleh kita mengucapkan kalimat labbaika. Setelah itu juga tak boleh kita mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Pernah tidak kita melihat orang yang sedang sa'i mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik? Pernah tidak orang yang tawaf mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik? Kita tak akan jumpa, karena memang tidak dianjurkan oleh baginda Nabi. Waktunya hanya sampai ketika menengok Ka'bah selesai. Artinya waktu yang singkat ini ikhwatul Islam, perbanyaklah. Jangan perbanyak tidur. Tidur bukan berarti salah, tapi jangan berjalannya 6 jam, tidurnya 5 jam, itu baru salah. Tapi ikhwatul Islam dibagi dua, misalnya 3 jam atau 2 jam istirahat, 4 jam labbaik Allahumma labbaik, dan kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Karena ini tanda haji atau umrah yang mabrurah. Tanda yang mabrurah itu kalimat ini diperbanyak. Kemudian as-sajju, al-anju was-sajju. Kemudian yang kedua adalah mereka yang menyembelih di Mekah al-Mukarramah. Bagi kita yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, maka menyembelihlah di Mekah. Kalau kita tidak bisa menyembelih seekor kambing, sembelihlah 1 ekor onta. Ingat itu baik-baik ikhwatul Islam. Harta yang terbaik diberikan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang terbaik setelah salat adalah menyembelih untuk Allah Azza wa Jalla. Fasalli li rabbika wanhar. Makanya tadi kita menyebutkan kalau kita tidak bisa menyembelih 1 ekor kambing, 1 ekor onta, karena memang hukum asal korban itu onta, bukan kambing. Makanya Allah menyebutkan fasalli li rabbika wanhar. Nahar itu kalimat yang dipakai khusus untuk onta. Bisa dipahami? Fasalli li rabbika wanhar. Artinya bagi kita yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, mau haji mau umrah, menyembelih di Mekah al-Mukarramah. Artinya itu merupakan di antara ibadah yang terbaik. Kita kembalikan ikhwatul Islam, labbaika adalah kalimat langsung menjawab panggilan Allah Azza wa Jalla. Makanya bagi mereka yang diberikan kelapangan rezeki belum haji, atau bagi kita yang sudah punya uang belum mendaftar haji, maka dia berdosa. Maka dia akan berdosa sampai mereka melakukannya, karena tidak ada kalimat labbaika di dalam lisannya. Jadi labbaika itu ikhwatul Islam bukan hanya dikala kita berada di sini, tapi labbaika itu juga harus kita aplikasikan, yaitu bagaimana kita ingin menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembalikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ikhwatul Islam ketika dipanggil labbaika ya Rasulullah, labbaika aku datang ya Rasulullah, maka Abu Bakar datang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Bakar berdiri di samping kanannya, dan Nabi memegang tangan kiri Abu Bakar As-Siddiq. Tangan kanan Nabi memegang tangan kiri Abu Bakar As-Siddiq, digenggam, dipegang, bukan hanya dipegang, dimasukkan jari jemarinya. Kemudian ikhwatul Islam dipanggil lagi Umar. Mana Umar? Maka Umar juga mengatakan labbaika ya Rasulullah, aku datang ya Rasulullah. Maka dia datang duduk atau berdiri di samping kiri Nabi, dan tangan kiri Nabi memegang tangan kanan Abu Bakar As-Siddiq, atau jari jemari Nabi dimasukkan ke dalam jari jemari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma.
Kemudian di depan semua sahabat Nabi mengatakan dan mengangkat kedua tangan tersebut dan mengatakan, seperti inilah kami akan berkumpul di dalam surga. Artinya ikhwatul Islam, ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi, tak berziarah ke perkuburan Abu Bakar dan Umar, maka tentu itu bukan sesuatu adab kita kepada Nabi, karena kedua-duanya merupakan sahabat Nabi dan mertua Nabi. Mereka itu bukan orang lain. Abu Bakar mertua Nabi, Umar juga mertua Nabi. Mereka adalah sahabat Nabi dan mereka adalah orang yang terbaik. Mereka adalah orang yang terbaik. Makanya dikala kita berada di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, untuk Nabi kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Untuk Abu Bakar kita mengucapkan assalamu alayka ya Abu Bakrin wa jazaka an ummatil islami khairul jaza. Untuk Umar kita mengucapkan assalamu alayka ya Umar wa jazaka an ummatil islami khairul jaza. Sudah hafal? Sudah hafal atau belum? Jadi kalau tak hafal macam mana ikhwatul Islam? Kalau tak hafal macam mana? Apa solusinya kalau tak hafal? Kalau tak hafal maka berusaha untuk menghafalnya. Macam mana kita nak menghafalnya? Tulis, catat atau direkam. Tapi kami tak ada yang melihat yang merekam ya. Sepertinya kita semua lebih daripada Imam Bukhari ya. Imam Bukhari ikhwatul Islam dikala dia belajar 16 hari 16 malam tak menulis. Hari ke-17 dia tulis semua yang dia dengar, 5.000 hadis. Kita satu doa saja hafal atau belum? Atau kita semua Imam Bukhari di sini? Tapi kata Islam maka usahalah untuk menghafalnya, dihafal, karena ini penting ikhwatul Islam, tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, untuk Nabi kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Untuk Abu Bakar kita mengucapkan assalamu alayka ya Abu Bakrin wa jazaka an ummatil islami khairul jaza. Untuk Umar kita mengucapkan assalamu alayka ya Umar wa jazaka an ummatil islami khairul jaza. Baik ikhwatul Islam, kita akan lanjutkan pembahasan yang sebelumnya, masih berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembahasan kita tentang salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fi ma siwa illa al masjidil haram. Pembahasan kita masih berkaitan dengan salat di Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fi ma siwa illa al masjidil haram. Orang yang salat di Masjidil Haram disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Orang yang salat di Masjidil Haram Makkah itu lebih baik, lebih afdal dibandingkan dengan 100.000 salat dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Coba kita bayangkan ikhwatul Islam, kalau kita salat maghrib di Makkah Al-Mukarramah, berarti kita salat maghribnya lebih daripada 100.000 kali. Kalau kita salat isya, berarti kita salat isyanya lebih daripada 100.000 kali. Kalau kita salat fajar, salat subuh, berarti salat subuhnya lebih daripada 100.000 kali. Seperti itulah semua salat yang kita lakukan dikala kita berada di Masjidil Haram. Bukankah itu merupakan di antara keutamaan yang luar biasa diberikan oleh Allah Azza wa Jalla? Lebih daripada 100.000 kali. Umur kita ini ikhwatul Islam hanya 60 atau 70 tahun sahaja. 60 atau 70 tahun. Kalau kita hitung-hitung, satu salat maghrib itu tak cukup umur 60 tahun. Oleh karena itu ikhwatul Islam, di antara salah satu yang bisa membuat kita termotivasi beribadah kepada Allah adalah mengenang pahala yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat pahalanya, kita tidak akan lalai sepenat apapun, selelah apapun, kita akan berusaha melaksanakan salat berjamaah bersama kaum muslimin. Lebih daripada 100.000. Salat subuh lebih daripada 100.000. Salat duhur lebih daripada 100.000. Salat asar lebih daripada 100.000. Semua salat yang kita lakukan lebih daripada 100.000. 100.000 itu bukan angka yang sedikit ikhwatul Islam. Itu baru salat wajib, belum lagi salat sunnah, belum lagi salat-salat yang lainnya. Semua salat lebih daripada 100.000. Dan itu apabila kita melakukan di dalam Al-Masjidil Haram.
Makanya Nabi SAW menyebutkan wasalatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwah. Dan orang yang salat di Masjidil Haram lebih afdal dibandingkan dengan 100.000 dibandingkan ketika mereka salat tempat yang lainnya. Nah, pembahasan kita sebelumnya ikhwatul Islam berkaitan dengan Masjidil Haram. Apa itu Masjidil Haram? Kemarin kita telah menceritakan tentang umrah yang pertama kali dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tahu di mana batasan-batasan haram, dan seluruh tanah haram itu disebut dengan Masjidil Haram. Ji'rana, kemudian Masjid Tan'im, Masjid Aisyah, kemudian Hudaybiyah, kemudian Masjid Namirah. Ini adalah batasan dan tanda tanah haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Yang pertama adalah Masjid Aisyah, dan itu adalah masjid yang semua kaum muslimin mengenalnya, mengetahuinya. Kemudian yang kedua adalah Ji'rana, mereka kaum muslimin juga sering mendengarnya. Kemudian yang ketiga Hudaybiyah. Ke Hudaybiyah ini jarang kaum muslimin karena agak sedikit jauh Hudaybiyah. Kemudian yang keempat adalah Masjid Namirah. Masjid Namirah ini antara Muzdalifah dengan Arafah. Ini merupakan di antara batasan haram yang ada di Mekah, dan semua yang tadi kita sebutkan dinamakan dengan Al-Masjidul Haram. Apa buktinya ikhwatul Islam? Kita akan sebutkan. Nabi SAW ketika melakukan umrah yang pertama kali, yaitu pada tahun ke-6 Hijriah. Itu adalah umrah yang pertama kali dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena Nabi melaksanakan ibadah umrah 4 kali dan melaksanakan ibadah haji 1 kali. Maknanya ikhwatul Islam, kalau untuk haji kewajiban kita hanya 1 kali. Kalau melaksanakan ibadah umrah, kewajiban kita adalah berkali-kali. Sehingga dengannya Nabi SAW melaksanakan ibadah haji 1 kali, namun umrah Nabi 4 kali. Dan umrah yang pertama itu pada tahun ke-6 Hijriah, atau yang dikenal dengan umrah Hudaybiyah. Kita akan sedikit menceritakan ikhwatul Islam, mengapa Nabi SAW melaksanakan ibadah umrah, dan mengapa Nabi berani melaksanakan ibadah umrah. Karena pada waktu itu orang-orang musyrikun mereka belum dikalahkan. Tahun sebelumnya ikhwatul Islam, atau yang kita kenal tahun ke-5 Hijriah, ada salah satu peperangan yang luar biasa. Namanya adalah Perang Khandaq. Dan Khandaq itu sekarang bisa kita saksikan di bagian kanan Masjid Nabawi. Ada di sana Masjid Salman Al-Farisi, ada di sana Masjid Sab'a Masajid, banyak masjid di sana. Kemudian masjid yang tadi berjumlah banyak itu disatukan. Ada 7 masjid yang disatukan menjadi 1 masjid, maka dikenal dengan istilah Sab'a Masajid, 7 masjid. Karena 7 masjid ini digabungkan menjadi 1 masjid. Bagi kaum muslimin yang dimudahkan oleh Allah pergi ke Khandaq, maka mereka akan mengetahui bagaimana sedikit ceritanya. Di sana ada salah seorang sahabat, masjidnya sampai sekarang masih ada, yaitu Masjid Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini bukan orang Arab ikhwatul Islam. Dia berasal dari Faris, dan Faris itu bukan Arab. Tapi Nabi SAW mengatakan Salman minna alul bait. Salman itu adalah dari kami dan dia adalah ahlul bait. Padahal tidak ada hubungan nasab, padahal tidak ada hubungan kekeluargaan, padahal bukan orang Arab, tapi dia adalah keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, kita ini bisa tidak menjadi keluarga Nabi? Bisa atau tidak? Macam mana caranya? Bisa tidak kita menjadi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena para ulama itu ikhwatul Islam, mereka berbeza siapa itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan keluarga Nabi itu khusus mereka keluarga Nabi, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan keluarga Nabi itu adalah keluarga Nabi, keluarga Al-Abbas. Jadi siapapun keluarga Al-Abbas mereka keluarga Nabi. Siapapun keluarga Ali mereka keluarga Nabi. Siapapun keluarga Ja'far mereka keluarga Nabi. Siapapun keluarga Aqil maka mereka keluarga Nabi. Itu adalah perkataan yang berikutnya. Jadi keluarga Nabi itu lebih luas lagi. Kemudian ada yang mengatakan keluarga Nabi itu adalah Bani Hashim. Siapapun Bani Hashim yang beriman kepada Allah, maka mereka keluarga Nabi, Alul Bait namanya. Bani Hashim itu siapa ikhwatul Islam? Itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi. Paman Nabi itu ada 10. Dalam riwayat yang lain ada 12 atau ada 13. Paman Nabi yang 13 ini ikhwatul Islam, paman Nabi yang 13 ini yang hidup ketika Nabi menjadi Nabi hanya 4 orang sahaja. Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah, Al-Abbas. Dan yang paling kecil adalah Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini ikhwatul Islam, dia punya anak namanya Utbah dan Utaibah.
Utbah dan Utaibah itu adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menantu Nabi sekaligus sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Utbah awal mula dia memusuhi Nabi, pada akhirnya dia masuk Islam. Utaibah dia wafat dalam keadaan kekufurannya. Nah, Utaibah ini dikala dia masuk Islam, apakah dia termasuk Ahlul Bait? Masuk atau tak masuk? Masuk. Karena semua Ahlu Hashim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi, maka mereka disebut dengan Ahlul Bait. Faham? Itu perkataan yang ketiga. Perkataan yang keempat, ikhwatul Islam, siapa itu Ahlul Bait? Siapa itu Ahlul Bait? Yaitu mereka-mereka yang berjuang dan berkorban untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bisa disebut dengan Ahlul Bait. Dan salah satunya adalah Salman Al-Farisi. Tidak ada nasab, tidak ada hasab, tidak ada sebab, tidak ada keturunan, tidak ada hubungan darah dengan Nabi. Tapi Nabi mengatakan Salman minna Ahlul Bait. Salman itu berasal dari kami Ahlul Bait. Maknanya ikhwatul Islam, kalau kita ingin menjadi bagian daripada Ahlul Bait, maka ta'ala kepada Allah dan ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berjuanglah untuk taat kepada Allah dan taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjadi Ahlul Bait. Bisa dipahami? Berarti mungkin tidak kita menjadi Ahlul Bait. Walaupun di sini terjadi perselisihan para ulama, tapi ini merupakan motivasi bagi kaum muslimin. Karena Ahlul Bait itu bukan hanya sekedar hubungan darah, tapi lebih kuat kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelumnya kita menceritakan ikhwatul Islam, ketika Nabi masuk ke Mekah Al-Mukarramah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membonceng atau membawa cucunya yang bernama Ali. Kemarin cucu Nabi ada berapa kata kita? Ada 8. Umamah, Ali, Abdullah, Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ummu Kulthum. Itu adalah cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cucu Nabi yang kedua namanya adalah Ali. Ali itu dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah Al-Mukarramah dikala terjadi Fathu Mekah. Kemudian sampai di Mekah, Ali melihat kakeknya, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian Nabi mengatakan tidak boleh ada yang memasuki Mekah atau Ka'bah Al-Musyarrafah kecuali orang yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Nabi menunjuk 2 orang. Yang pertama Bilal, yang kedua Usama. Sama-sama sahabat yang berkulit hitam. Sama-sama bukan ada hubungannya dengan Nabi. Bilal itu dari mana? Dari Habasyah. Usama itu siapa? Ayahnya budak, hamba sahaya. Mereka lah yang masuk ke dalam Ka'bah Al-Musyarrafah. Mana cucu Nabi pada waktu itu? Cucu Nabi bersama sahabat yang lainnya. Untuk menunjukkan kepada kita yang membuat kita mulia itu adalah iman dan takwa. Kalau sekiranya mereka ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka dekat dengan Nabi, taat kepada Allah, cinta kepada nabinya, maka untuk mereka dua, mereka mendapatkan kemuliaan secara agama dan mereka juga mendapatkan kemuliaan secara nasab dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimanapun ikhwatul Islam, coba kita perhatikan Bilal dari Habasyah, Usama dia juga bukan dari Arab, tidak ada dari Arab satupun. Tapi mereka mulia di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang membuat mulia itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Atqa, yaitu mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, jadi dikala terjadi perang Khandaq itu merupakan perang yang paling dahsyat. Perang yang mana kaum muslimin mereka sudah mulai merasa ketakutan. Biasanya kaum muslimin dikala terjadi peperangan mereka tidak takut, yang takut itu musuh. Tapi kaum muslimin pada saat itu mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan, kelaparan, kepanasan, pekerjaan yang berat, karena mereka melakukan pekerjaan yang sangat berat. Menggali parit dengan alat yang sederhana, dengan dalam masa atau di musim panas, kemudian tidak ada makanan. Sampai disebutkan ikhwatul Islam 3 hari 3 malam para sahabat dan Nabi tidak makan. 3 hari 3 malam. Kalau kita 1 hari 1 malam tak makan, 2 hari 2 malam tak makan, kita sudah merasakan kelaparan yang luar biasa. Ini mereka 3 hari 3 malam. Dan dalam keadaan bekerja yang berat, dan dalam keadaan menanti musuh yang begitu banyak. Maka perang ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahkan dinamakan salah satu surat dalam Al-Qur'an dengan nama peperangan ini, atau yang kita kenal dengan Suratul Ahzab.
Suratul Ahzab itu, Al-Ahzab itu nama lain daripada perang Khandaq. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, ketika terjadi perang Khandaq, terjadilah apa yang terjadi. Dan salah satunya Allah menurunkan malaikat, Allah menurunkan bala tentaranya. Dan di antara tentara yang Allah turunkan untuk menolong kaum muslimin adalah angin topan yang kencang sekali. Angin yang berhembus begitu kuat sehingga menghancurkan tenda, kemah, kemudian membuat binatang atau membuat hewan-hewan tunggangan mereka semuanya berlarian. Pada akhirnya orang-orang musyrikun mereka mengatakan, ayo kita pulang saja. Dan pada akhirnya mereka pulang. Dan ketika mereka pulang, apa kata Nabi SAW? Setelah ini mereka tidak akan pernah berani kembali ke kota Madinah. Setelah ini mereka tidak akan pernah kembali ke kota Madinah. Jadi Nabi di Madinah 10 tahun, 5 tahun didatangi, 5 tahun mendatangi. Bisa dipahami? Nabi SAW berada di Madinah 10 tahun, 5 tahun Nabi ketakutan dan para sahabat ketakutan. Mereka didatangi oleh musuh dari berbagai macam arah. Tapi 5 tahun berikutnya mereka yang mendatangi. Dan setelah tahun ini ikhwatul Islam, apa bukti Nabi mendatangi? Nabi mengirim surat kepada semua daerah-daerah yang ada di dunia. Semua daerah yang ada di dunia dikirim surat oleh Nabi SAW. Itu bukti Nabi SAW sudah mulai mendatangi. Disebutkan oleh para ulama, Nabi SAW berkirim surat kepada semua raja-raja yang ada di dunia. Kurang lebih jumlahnya 14 orang raja. Dan semua suratnya singkat padat, aslim taslam. Itu bahasa Nabi SAW. Apa kata Nabi dalam isi suratnya? Aslim taslam. Masuk Islam kamu selamat. Maknanya kalau kamu tak masuk Islam, kamu tak selamat. Artinya Nabi SAW mendatangi. 5 tahun pertama Nabi didatangi, 5 tahun berikutnya Nabi mendatangi. Kemudian salah satu yang didatangi oleh Nabi SAW adalah kampung halaman Nabi itu sendiri. Nabi SAW diusir dari Mekah. Kemudian Nabi SAW tinggal di Madinah. Nah, setelah 5 tahun Nabi di Madinah, maka Nabi ingin kembali ke Mekah untuk beribadah, melihat kampung halamannya. Dan Allah pun menurunkan wahyu kepada Nabi SAW di akhir suratul Fatah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Nabi SAW setelah terjadi perang Khandaq, Nabi bermimpi. Dan kita tahu mimpi Nabi adalah mimpi yang benar adanya. Mimpi itu ada 3, kita selalu mengatakan mimpi terbagi 3. Ada mimpi dari syaitan, ada mimpi itu sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari, ada mimpi itu merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi dari syaitan biasanya mimpi buruk, jangan pernah diceritakan kepada siapapun. Kabar baik apabila kita mimpi, kemudian mimpinya kabar berita baik, maka juga jangan diceritakan kepada siapapun sampai itu terjadi. Karena kalau kita ceritakan bisa jadi tidak terjadi. Sebagaimana mimpi buruk kalau kita terjadikan bisa jadi terjadi. Misalnya dia mimpi tenggelam, disampaikan kepada orang lain, bisa jadi nanti dia tenggelam. Dia mimpi dimakan, dibakar, terbakar misalnya, jangan diceritakan, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Kalau ada kabar gembira, misalnya dia bermimpi dia naik haji, jangan diceritakan sampai dia naik haji. Setelah dia berhaji, maka ceritakan dulu saya bermimpi. Karena kalau dia cepat menceritakan, bisa jadi dia tidak naik haji. Kemudian mimpi, perlakuan seseorang dalam kehidupannya. Apa kebiasaannya? Seorang pedagang akan bermimpi tentang perdagangannya. Seorang yang bertani akan bermimpi tentang pertaniannya. Seseorang akan bermimpi sesuai dengan pekerjaannya. Dan seseorang yang selalu dengan ayat Al-Quran dan dengan hadis-hadis Nabi SAW, maka mereka bermimpi dengan ini. Kami contohkan ikhwatul Islam. Kami punya salah seorang guru di sini, dosen kami. Dia pernah menceritakan di antara mimpinya murajaah Al-Quran 17 juzuk. Jadi dia bermimpi baca Quran 17 juzuk dalam mimpinya. Mau tidak bermimpi seperti itu? 17 juzuk itu bukan yang singkat ikhwatul Islam. Ada lagi guru kami atau kenalan kami, senior kami, dia bermimpi murajaah Al-Quran 10 juzuk dalam satu malam. Mimpinya. Kenapa demikian? Karena itu kebiasaannya. Dia terbiasa baca Quran sehingga bermimpi murajaah Al-Quran. Makanya mimpi kita itu menentukan siapa kita dan apa yang biasa kita lakukan. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW bermimpi. Di antara mimpi baginda Rasulullah SAW adalah Nabi SAW la tadkhulunnal masjidal haram. Nabi mesti masuk ke Masjidil Haram. Artinya Nabi masuk
dalam keadaan aminin, dalam keadaan aman. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Yang mana Nabi SAW akan mencukur habis rambutnya atau memendekkan rambutnya, dan mereka tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bunyi mimpi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah benarkan mimpi tersebut. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Dan Allah yang membenarkan mimpi, sehingga dikala Nabi bermimpi, mimpi Nabi ini disebarkan atau diketahui oleh semua para sahabat, maka mereka bahagia. Kenapa mereka bahagia? Berarti tahun ini kita akan pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Apalagi mereka-mereka yang tinggal di Mekah sudah lama, mereka tidak sampai ke Mekah, sudah 5 tahun mereka tidak berada di kampung halamannya, diusir dari orang-orang Mekah. Kemudian ikhwatul Islam, tahun ke-6 Hijriah, maka Nabi dan para sahabatnya mereka bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah umrah. Itulah umrah yang pertama kali, dan itu berawal dari mimpi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi melakukan perjalanan kurang lebih bersama 1.400 sahabat ya. Jadi jumlah mereka yang umrah pada tahun itu kurang lebih 1.400 berjalan kaki dari Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah. Kemudian mereka berjalan ikhwatul Islam tentu menggunakan ihramnya, dan kita senantiasa menyampaikan kepada kaum muslimin, pakaian ihram itu ikhwatul Islam yang kita pakai itu jangan pernah dibuka lengan yang bagian kanan kecuali ketika kita tawaf sahaja. Bisa dipahami? Membuka lengan kita yang bagian kanan ini itu hanya dikala kita berada di Ka'bah, dikala tawaf. Kalau kita pakai pakaian ihram tutup seperti biasa, yang putih tertutup putihnya, yang hitam tertutup hitamnya. Kapan baru dibuka ikhwatul Islam? Baru dibuka nikala nanti mereka tawaf. Dikala mereka ingin tawaf sejajar dengan Hajar Aswad, baru mereka buka. Maka itulah sunnah yang kita kenal dengan sunnah ittiba'. Ittiba' itu membuka lengan yang bagian kanan, memasukkan pakaian dari bawah, kemudian dimasukkan lagi ke bagian atas. Itu disebut dengan ittiba', tapi itu hanya dilakukan ketika tawaf sahaja. Setelah tawaf kembalikan lagi ke tempat semula. Karena setelah tawaf kita akan salat. Orang yang salat kalau dibuka lengannya maka ulang salatnya. Kalau kita ada di antara kaum muslimin yang salat di ikhwatul Islam, kemudian terbuka bahunya salah satunya atau keduanya, maka ulang salatnya sesuai dengan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak boleh salat dengan terbuka bahu. Jadi siapapun yang pernah salat terbuka lengannya, maka ulang salatnya. Insyaallah bisa dipahami ya. Karena sunnah itu hanya dilakukan dikala kita tawaf sahaja. Dikala kita sa'i, maka tutup kembali. Tapi bukan berarti orang yang sa'i membuka lengan kanannya harus diulang sa'inya. Itu hanya salat sahaja. Dikala salat ikhwatul Islam kemudian kita tidak tahu, kita tidak salah. Karena kita tidak tahu. Orang yang tidak tahu, maka mereka tidak bersalah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan berikan kepada kami dosa kalau kami lupa atau kami tidak tahu. Apabila ada orang yang lupa, kemudian dia sedang melaksanakan atau dia sedang memakai pakaian ihram, kemudian dia tidur, kemudian dia tutup kepalanya, maka dia tidak berdosa dan dia tidak terkena denda. Apabila ada orang yang sedang berihram, kemudian dia memakai wewangian dan dia lupa, dia pakai wangian karena lupa, maka dia tidak berdosa dan tidak terkena denda. Kalau yang lupa saja tidak berdosa, apalagi yang tidak tahu. Bisa dipahami? Itu merupakan di antara hadiah terindah dari Allah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan bebankan kami kalau kami lupa atau kami tidak tahu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, begitu juga ikhwatul Islam bagi mereka yang pernah salat membuka lengannya, terutama bagi kita yang sedang ihram, maka salatnya diulang lagi. Dan kita tidak berdosa dengannya karena kita tidak tahu. Oleh karena itu ikhwatul Islam, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah, maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah. Kita bercerita tentang Hudaybiyah yang tadi. Kemudian sampai di sana ikhwatul Islam, maka Nabi tidak boleh masuk ke Makkah Al-Mukarramah.
Kemudian ketika Nabi SAW tidak boleh masuk ke Mekah Al-Mukarramah, maka terjadilah dialog, berunding sebagaimana biasanya. Kemudian Nabi SAW mengutus salah seorang sahabat yang paling Nabi cintai, tidak lain tidak bukan adalah Utsman bin Affan, menantu Nabi SAW, untuk masuk ke Mekah Al-Mukarramah, berbicara apa sebenarnya masalahnya. Kenapa kami tidak boleh masuk ke Mekah Al-Mukarramah? Kenapa mereka ditahan di Hudaybiyah? Maka dikala Utsman diutus ikhwatul Islam, setelah beberapa waktu kaum muslimin mereka mendengarkan Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang yang ada di Mekah. Maka di saat itulah Nabi SAW berbaiat. Baiat itulah yang disebut dengan baiatur ridwan. Dan Nabi SAW menyebutkan siapapun yang berbaiat baiatur ridwan, maka semua mereka dijamin masuk surga. Jadi baiatur ridwan itu ikhwatul Islam bukan sebarang baiat. Baiat untuk membela Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Nabi SAW mendapatkan berita kalau dia terbunuh. Padahal Utsman bin Affan tidak terbunuh, tapi beritanya Utsman terbunuh. Dan Nabi mendapatkan berita kalau Utsman terbunuh. Maka Nabi berbaiat bersama semua para sahabatnya, tidak ada yang lari. Artinya semua mereka akan berjihad di jalan Allah. Maka itulah yang dikenal dengan baiatur ridwan, dan tidak satu pun yang masuk neraka mereka yang ikut baiat. Kemudian setelah beberapa saat ikhwatul Islam, alhamdulillah Utsman bin Affan ternyata sampai. Ternyata Utsman tidak terbunuh. Artinya Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Kalau Nabi tahu, maka Nabi tidak mungkin akan berbaiat dengan para sahabatnya. Alhamdulillah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dia tidak meninggal. Kemudian pada akhirnya ikhwatul Islam, orang-orang Quraisy mengutus salah satu utusan untuk berunding dengan Nabi SAW. Yang diutus itu tidak lain tidak bukan, namanya adalah Suhail. Suhail bin Amr. Suhail itu diambil dari kata-kata sahlun. Sahlun itu artinya mudah. Ketika Suhail itu artinya yang akan dimudahkan. Ketika Suhail itu datang ikhwatul Islam, maka apa kata Nabi SAW? Sahula amrukum. Urusan kalian pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan di antara salah satu yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Masalah nama itu adalah masalah yang terpenting. Apalagi ketika kita memberikan anak kita nama. Sebagian para ulama menyebutkan min ismika a'rifu abak. Dari namamu aku tahu siapa ayahmu. Jadi nama itu menunjukkan kualitas seorang ayah. Kalau kita ingin tahu siapa kualitas kita ini, maka dilihat bagaimana kita menamakan anak kita. Min ismika a'rifu abak. Dari namamu aku tahu siapa ayahmu. Maknanya bagaimana karakter ayah itu diketahui dengan cara dia memberikan nama kepada anaknya. Maka berikan anak itu nama yang terbaik supaya kita menjadi ayah yang terbaik. Kemudian ikhwatul Islam, yang datang itu adalah Suhail. Suhail itu artinya mudah. Maka Nabi SAW mengatakan, sahula umrukum, urusan kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dengan tafaul. Di dalam agama ikhwatul Islam ada tafaul, ada tasaum. Tasaum itu, ini perbezaan antara tafaul dengan tasaum. Tasaum itu ikhwatul Islam, berburuk sangka dengan sesuatu yang tidak jelas. Seperti misalnya, jangan kalian lewat jembatan ini. Siapapun yang lewat nanti hidupnya akan sia-sia atau dia akan menderita. Itu disebut dengan tasaum. Dan orang yang bertasaum ikhwatul Islam, mereka tidak masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Maknanya kalau mereka masuk surga, mereka mesti dihisab dan mesti diazab dulu. Makanya tasaum itu berhati-hati. Contoh yang lain misalnya, kalau datang hewan ini ke rumah, maka kalau ini kabar bahagia, kalau ini kabar duka, itu tasaum namanya. Kalau ada angka misalnya angka 5, itu angka pembawa sial. Siapapun yang ada angka 5 sial. Siapapun yang ada angka 7 sial. Siapapun yang lahir di bulan ini sial. Siapapun yang kawin di bulan ini sial. Siapapun yang kenduri di bulan ini sial. Sial itu disebut dengan tasaum. Nabi SAW menyebutkan siapapun yang bertasaum, maka dia tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Maknanya ikhwatul Islam, kalau dia masuk surga, mesti melalui hisab dan azab. Karena dia bertasaum. Tasaum itu artinya adalah orang yang berburuk sangka kepada Allah. Allah tidak pernah menjadikan sesuatu mendatangkan mudarat, tidak pernah. Allah Subhanahu wa taala, mudarat dan manfaat dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya apabila kita ingin kenduri misalnya, cari dulu pohon ini, maka nanti kemudian kita berikan itu, semua disebut dengan tasaum.
Kalau ingin bangun rumah, cari dulu ayam hitam, telur hitam. Itu tasaum. Tasaum semuanya. Ingat, tasaum itu ikhwatul Islam. Tasaum berburuk sangka kepada Allah. Atau tasaum itu melakukan mengira itu membawa sial. Padahal tidak ada alasannya, tidak ada hujahnya. Maka itu tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Maknanya kalau dia masuk surga, maka mesti melalui hisab dan azab. Kenapa tidak kawin di bulan ini, di tanggal ini? Tanggal ini biasanya tanggal pembawa sial. Biasanya kalau ada yang kawin tahu tanggal ini, maka mereka biasanya begaduh terus di rumahnya. Terus kenapa tak boleh anak pertama dengan anak pertama? Kalau anak pertama bertemu anak pertama, maka juga tak boleh kawin. Atau anak pertama dengan anak terakhir tak boleh menikah. Itu semua disebut dengan tasaum. Ingat ikhwatul Islam, tasaum itu mereka kalau masuk surga, mereka mesti dihisab dan diazab dulu karena mereka telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada buktinya. Apa contohnya? Misalnya kawin dengan karib kerabat, kawin dengan sepupu, kawin dengan anak paman misalnya. Kemudian terjadi penelitian, biasanya kalau kawin karib kerabat dan melahirkan anak, maka anaknya bisa jadi cacat, bisa jadi tidak sehat. Itu bukan tasawuf namanya, karena itu bukti, ada buktinya sesuai dengan ilmu yang ada di zaman sekarang. Itu tidak disebut dengan tasawuf. Tapi kalau menikah, tak boleh menikah antara anak pertama. Kalau laki-laki anak pertama, tak boleh kawin dengan anak pertama yang perempuan. Kenapa tak boleh menikah? Contoh ya. Terus siapapun yang lewat di sini, maka mereka akan sial. Kenapa sial? Siapa mendatangkan kesialan? Apa buktinya? Selama tak ada bukti, maka itu disebut dengan tasawuf. Dan tasaum itu ikhwatul Islam tak masuk surga kecuali dihisab dan diazab dulu. Salah satunya yang tadi disebutkan. Nah, ada yang namanya tafaul. Tafaul itu apa artinya? Tafaul itu mereka yang berbaik sangka, terutama dari nama. Misalnya mereka pergi keluar dari Masjid Nabawi, kemudian mereka ingin pergi ke suatu tempat, ingin mencari kereta misalnya atau cari taksi. Kemudian supir taksi yang satu namanya Mubarak, yang satu namanya, coba sebutkan salah satu nama. Pak Ijo misalnya, contoh Pak Ijo misalnya. Pak Ijo, mohon maaf ya kalau ini bukan sengaja ya. Satu namanya Mubarak, satu namanya Pak Ijo. Kira-kira kalau di antara dua ini, mana yang kita pilih? Mubarak. Kenapa kita pilih Mubarak? Karena untuk berbaik sangka atau bertafaul. Itu disebut dengan tafaul. Tafaul dari mana? Tafaul dari namanya. Semoga kalau kita naik kereta Mubarak ini, kita memberikan, atau dia berikan, Allah berikan keberkahan. Bisa jadi ada diskon, bisa jadi ada ini. Itu tafaul namanya. Bisa dipahami? Misalnya begitu juga ikhwatul Islam, ada kedai misalnya. Yang satu kedai namanya kedai Madinah. Yang satu nama kedainya apa ya, contoh? Terserah misalnya, namanya kedai terserah. Misalnya, mana yang kita pilih? Kenapa kita pilih itu? Itu disebut dengan tafaul. Itu disebut dengan tafaul. Nah, tafaul seperti ini tak salah. Yang salah tata tasaum. Makanya kita harus bezakan antara tafaul dengan tasaum tadi. Nabi SAW bertafaul. Sebelum kita lanjutkan tentang Nabi, siapapun yang bertasaum, semua kita ada demikian ikhwatul Islam. Angka 4, angka bawa sial. Anak keempat, anak bawa sial. Misalnya kampung ini kampung bawa sial, orang ini bawa sial. Di dalam hati kita itu pasti ada semuanya. Yang lahir di bulan Januari sial, yang lahir di bulan Desember beruntung. Contoh misalnya, itu disebut dengan tasaum. Siapapun yang ada kalimat tasaum atau ada perasaan tasaum dalam hatinya, harus mereka obati. Apa obatnya? Al-kalimatut thayyibah, yaitu kalimat yang baik. Apa kalimat yang terbaik? Apa kalimat yang terbaik? Apa kalimat yang terbaik? La ilaha illallah. Kalimat yang terbaik adalah fa'lam annahu la ilaha illallah, afdalu dzikri la ilaha illallah. Setiap kali kita merasa ini sial, itu sial, misalnya datang, kita merasa, misalnya kita dengarkan dari berita, kalau datang ini maka akan membawa sial, dan kita sulit untuk menepisnya, maka di saat itulah kita ulang kalimat ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi kalau seandainya kita percaya, maka di saat itulah bahaya. Contoh misalnya,
Anak gadis, anak perempuan tak boleh duduk di luar di malam hari lepas Isya misalnya. Itu disebut dengan tasaum. Kalau ini tak dapat jodoh, itu tasaum namanya. Kalau ada perasaan ini ikhwatul Islam, maka obatilah dengan la ilaha illallah. Jangan pernah diucapkan dan jangan pernah disebarkan. Seperti misalnya ada zodiak namanya, zodiak ya. Zodiak namanya ya. Zodiak itu misalnya apa itu? Apa? Bintang lahir ya. Itu tasaum namanya. Tasaum namanya. Jangan pernah ikut serta, jangan disebarkan, jangan disampaikan. Kalaupun kita sudah mendapatkan kabar, simpan dalam hati dan berkali-kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak bahaya di akhirat. Di akhirat kita berbahaya. Tapi ikhwatul Islam, kita lanjutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala Suhail ini datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertafaul. Tafaul itu berbaik sangka. Sahula amrukum. Perjanjiannya belum terjadi, tapi karena yang datang itu Suhail, Nabi berbaik sangka karena Suhail itu namanya adalah mudah. Suhail itu artinya sesuatu yang mudah. Maka berikan nama yang terbaik kepada anak dan keturunan. Nama yang kita tahu maknanya dan nama yang terbaik. Dan nama yang terbaik adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Kalimat Muhammad itu nama yang terbaik. Makanya kalau kita perhatikan para ulama, semua rata-rata namanya Muhammad. Ada namanya Muhammad bin Muhammad, ada Muhammad bin Idris, ada Muhammad bin Ahmad, ada Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, ada Muhammad bin Ahmad, ada Ahmad bin... Itu saja nama para ulama. Bahkan imam kita selalu menyebutkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, namanya adalah Muhammad. Semua kita tahu nama Imam Syafi'i adalah Muhammad. Tapi siapa yang tahu nama anak Imam Syafi'i? Itu juga Imam Syafi'i itu punya 2 orang anak laki-laki, punya 2 orang anak perempuan. Anak perempuan namanya satu Zainab, nama satu Ummu Kulthum. Anak laki-laki dua-duanya namanya adalah Muhammad. Muhammad bin Muhammad dan Muhammad bin Muhammad. Macam mana kita nak bezakan Muhammad yang pertama dan Muhammad yang kedua? Ada yang bisa jawab? Misalnya Imam Syafi'i meninggal, saya wasiatkan ini untuk Muhammad. Muhammad yang mana? Macam mana nak bezakan Muhammad yang satu dan Muhammad yang lain? Karena kedua-duanya namanya adalah Muhammad. Satu Muhammad bin Muhammad, yang kedua Muhammad bin Muhammad. Macam mana nak bezakan? Ada yang bisa jawab? Mudah saja ikhwatul Islam. Yang membezakan adalah ibunya, karena ibunya tak sama. Tapi kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Sampai Suhail ya. Ketika Suhail ini datang ikhwatul Islam, ketika Suhail datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sahula amrukum, maka urusan kalian akan dipermudah oleh Allah azza wajalla. Artinya Nabi berbaik sangka, insyaallah tidak ada yang sulit. Perjanjian, karena itu perjanjian antara kaum muslimin dengan musyrikin. Perjanjian antara 2 negara yang besar pada waktu itu ikhwatul Islam, antara Mekah dan Madinah. Biasanya itu perlu persiapan yang matang. Ini tak ada persiapan. Tapi Nabi mengatakan sahula amrukum. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Suhail, maka disebutkanlah beberapa perjanjian. Yang pertama, tak boleh masuk Mekah pada tahun ini. Kenapa tak boleh masuk Mekah? Karena kalau kaum muslimin masuk ke Mekah pada tahun ke-6 Hijriah, berarti seolah-olah orang-orang Quraisy mereka merasa diri mereka terhina. Mereka merasa diri mereka terhina. Makanya mereka mengatakan tahun ini tak boleh masuk. Kalau ingin masuk, masuk tahun depan. Makanya Nabi SAW umrah lagi pada tahun berikutnya. Umrah tahun berikutnya disebut dengan Umratul Qadha, atau Umratul Qadiyah, atau Umratul Qasas. 3 namanya. Yang paling mudah namanya adalah Umratul Qadha. Qadha itu artinya pengganti. Karena tahun sebelumnya Nabi belum boleh melaksanakan ibadah umrah, baru diizinkan masuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah pada tahun berikutnya, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Kemudian tak boleh terjadi peperangan selama 10 tahun. Kemudian kalau ada penduduk Mekah yang datang ke kota Madinah, mesti penduduk Madinah mengembalikan. Kalau ada penduduk Madinah pergi ke Mekah, tak mesti bagi penduduk Mekah mengembalikan. Banyak lagi daripada isi perjanjian tersebut ikhwatul Islam yang seolah-olah akan menyulitkan kaum muslimin, tapi Nabi SAW menerimanya. Kemudian dikala ingin ditulis ikhwatul Islam, maka ditulislah antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Muhammad Rasulullah.
ketika ditulis kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Muhammadun Rasulullah. Ketika ditulis Rasulullah, apa kata Suhail? Hapus kalimat Rasulullah. Hapus kalimat Rasulullah. Karena kalau kami yakin kamu adalah utusan Allah, kami tidak akan memerangi dirimu. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib yang menulisnya, hapus kalimat Rasulullah. Ali bin Abi Thalib tidak mau. Ya Rasulullah, kami tidak mau menghapusnya. Engkau adalah utusan Allah, engkau adalah Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Mana tulisan Rasulullah? Karena Nabi tak pandai baca, tak pandai tulis. Kemudian apa kata Nabi? Mana kalimat Rasulullah? Maka Ali mengatakan ini tulisannya, dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Rasulullah kalau dihapus, apakah Nabi tidak menjadi Nabi lagi? Nabi tetap menjadi Nabi atau tidak? Nabi akan tetap menjadi Rasulullah walau kalimat Rasulullah tidak ditulis. Namun Nabi SAW melakukan yang demikian supaya mudah perjanjian, karena ini merupakan perjanjian yang berat ikhwatul Islam. Dan kemudian ikhwatul Islam, setelah perjanjian ini terjadi, maka di antara salah satu isinya kaum muslimin tidak boleh masuk. Ketika kaum muslimin tak boleh masuk, maka di saat itulah kaum muslimin agak sedikit marah dan kesal. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan kalau kita akan solat di Masjidil Haram, la tadkhulunnal Masjidil Haram, kalian akan masuk ke Masjidil Haram? Sekarang kita tidak masuk ke Masjidil Haram. Nah, pertanyaannya ikhwatul Islam, kaum muslimin ketika berada di Hudaybiyah, mereka berada di Masjidil Haram atau tidak? Kalau kita mengatakan kaum muslimin tidak berada di Masjidil Haram, berarti mimpi Nabi dusta. Berani mengatakan mimpi Nabi dusta? Berarti kaum muslimin berada di Masjidil Haram atau tidak? Kalau berada di Masjidil Haram, apakah Hudaybiyah Masjidil Haram? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la tadkhulunnal Masjidil Haram insyaallah. Kalian mesti masuk ke dalam Masjidil Haram pada tahun ini, atau kalian akan masuk Masjidil Haram. Dan ternyata Nabi tak masuk ke dalam masjidnya karena ditahan di Hudaybiyah. Kalau kita mengatakan tak masuk, berarti mimpi Nabi tak betul. Kalau kita mengatakan mimpi Nabi tak betul, berarti Al-Quran tak betul. Bisa dipahami? Dan Allah yang membenarkan mimpi Nabi, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya. Mimpi Nabi itu benar kata Allah Subhanahu wa taala, mesti kalau masuk Masjidil Haram. Tapi nyatanya mereka tak sampai ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Mereka hanya sampai di Hudaybiyah. Berarti Hudaybiyah masuk Masjidil Haram atau tidak? Itulah pembahasan kita ini ikhwatul Islam, agar kita tahu Masjidil Haram itu disebut dengan kalimat Masjidil Haram, yaitu semua batasan-batasan haram disebut dengan Al-Masjidil Haram. Sehingga dikala Nabi sampai di Hudaybiyah, kemudian tak boleh masuk ke Ka'bah, tak boleh tawaf, tak boleh umrah, tapi Nabi sudah berada di bagian Masjidil Haram. Karena kalau kita mengatakan belum lagi Hudaybiyah tidak bagian daripada Masjidil Haram, berarti mimpi Nabi tak betul. Kalau mimpi Nabi tak betul, berarti Al-Quran salah. Dan itu tentu berat bagi kita menerimanya. Bahkan tak boleh bagi kita untuk menerimanya. Mimpi Nabi betul dan Al-Quran tidak akan pernah salah untuk selama-lamanya. Agar kita tahu bahwa Hudaybiyah itu juga disebut dengan Al-Masjidil Haram. Maknanya ikhwatul Islam, pembahasan yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu membahas mana yang disebut dengan Masjidil Haram. Dari cerita yang tadi kita jelaskan bahwa Hudaybiyah adalah bagian daripada Al-Masjidil Haram. Makanya tadi ada 4 batasan tanah haram. Yang pertama apa tadi? Tan'im atau Masjid Aisyah. Yang kedua Ji'rana. Yang ketiga Masjid. Yang ketiga apa? Namira. Yang keempat Hudaybiyah. Pembahasan kita ini itu adalah batasan-batasan tanah haram yang ada di Mekah, dan semuanya adalah bagian daripada kalimat Al-Masjidul Haram. Jelas sampai di sini ikhwatul Islam? Ada yang tak jelas boleh bertanya, sila. Sila. Kalau tadi dikatakan khusus ada 4 batasannya, jadi apakah kalau kita salah di bagian itu, apakah kita mendapatkan pahala yang dikaitkan dengan 100.000 pahala? Tapi ikhwatul Islam, pertanyaannya tadi kita menyebutkan bahwa kalimat Al-Masjidil Haram itu mencakup semua tanah haram. Berarti kalau kita solat di dalam tanah haram, apakah kita dapat pahala 100.000? Apa jawabannya? Dapat, tapi jangan lakukan. Bisa dipahami? Dapat, tapi jangan jauh-jauh kita datang ke sini bukan untuk solat di Masjid Aisyah, bukan solat di Hudaybiyah,
Bukan untuk solat di Namirah, tapi solat di samping Ka'bah Al-Musyarrafah. Jelas semuanya ya? Jadi boleh didapatkan, tapi jangan lakukan kecuali bagi kita yang tak sempat atau masa-masa yang betul-betul ramai sangat ikhwatul Islam, seperti bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan salat tarawih apalagi 10 terakhir malam itu 4 kilo 3 kilo safnya, berarti semua yang solat dapat pahala lebih dari 100.000 atau tidak? Apalagi di musim haji. Di musim haji, Allahu Akbar. Pernah kita tengok musim haji macam mana? Yang belum pernah tengok, semoga Allah memudahkan mereka naik haji. Itu luas sangat ikhwatul Islam. Yang tinggal, tidak ada yang tinggal dekat dengan masjid, dengan dekat Ka'bah, kecuali sedikit sahaja. Rata-rata kaum muslimin tinggal jauh, ada yang 7 kilo, ada yang 6 kilo berjalan kaki, ada yang 10 kilo. Apakah mereka disebut dengan Masjidil Haram? Iya. Kenapa demikian? Karena itu masih berada di kawasan haram. Semua disebut dengan tanah haram. Kenapa demikian? Maka jawabannya kita tanya sama Allah. Karena Allah yang menyebutkan demikian. Selesai. Berarti itu hadiah dari Allah bagi mereka yang datang ke kota Madinah. Selesai. Bisa dipahami semuanya? Ada lagi yang bertanya? Kanan ada? InsyaAllah jelas semua di sini ya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentu dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin di akhir-akhir kita berada di tanah haram ini ikhwatul Islam. Maka di antara salah satu ibadah yang terbaik adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlatihlah kita untuk berdoa kepada Allah, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada siapapun yang menjadi tetamu Allah, al-hujjaj wal ummar wafdullah, jemaah haji jemaah umrah adalah tetamu Allah. Da'ahum fa'ajabu, sa'aluhu fa'atahum. Mereka itu dipanggil oleh Allah dan mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Kemudian setiap kali mereka berdoa kepada Allah, Allah akan bagi dan berikan semua doanya. Maknanya Allah berjanji kepada kita yang ada di tanah haram Makkah dan Madinah bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa bagi mereka yang meminta. Pertanyaannya, maukah tidak kita meminta kepada Allah atau tidak? Atau dikala kita meminta, lakukan sesuatu yang bisa doa kita dikabulkan, dan tinggalkan sesuatu yang bisa membuat doa kita dihalang. Dan di antara salah satu yang membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, yang pertama adalah yang haram, yang kedua memutuskan tali silaturahim, bergaduh, bertengkar. Kemudian mereka yang bermujadalah, mereka berdebat, banyak bercerita. Orang yang banyak bercerita itu sulit doanya dikabulkan, sulit ikhwatul Islam. Banyak bercerita, pada ujung-ujungnya mereka akan berdebat sehingga mereka lupa tujuan mereka datang ke sini. Kita datang ke sini bukan untuk bergaduh, bukan untuk berdebat, bukan untuk banyak berbicara, tapi untuk mengadu kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian cari waktu-waktu yang diijabah di antara azan dan iqamah, kemudian di malam hari, kemudian di hari Jumat di petang harinya, kemudian setelah zuhur di hari Rabu dan di hari Senin. Itu adalah waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ikhwatul Islam, di antara salah satu kewajiban kita, cari waktu momen terindah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum Makkah dan Madinah tempat doa dikabulkan, dan semoga Allah kabulkan doa kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa masyarakat kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi meninggalkan Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah mudahkan perjalanannya, Allah terima amal ibadahnya, dikabulkan doa dan permintaannya, dijadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga diberikan kemudahan dalam perjalanannya, kelancaran dalam urusannya, kembali bersua berjumpa dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi mereka yang belum dimudahkan datang bersama keluarganya, semoga nanti dipanggil oleh Allah bersama keluarganya untuk beribadah kepada Allah di tanah haram Makkah dan Madinah. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam anak dan keturunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tanamkan keikhlasan dalam kita setiap beribadah. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan dalam beragama,
dan semoga semua kita ditutup usianya dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semoga semua kita ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.